Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar kembali tentang program Mayap Accounting untuk setting link account. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Setting link account yang kedua yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai sales link account. Sales link account digunakan untuk mengatur link transaksi dari transaksi penjualan. Oke, kita kerjakan ya. Untuk mengatur setting penjualan, kita kerjakan dari menu setup, link account, sales account. Jadi kalau kemarin untuk perbankan dan keuangan kita pilih account and banking account, ini kita pilih sales account. Nah, berikut tampilan sales link account atau link yang digunakan untuk mengatur transaksi penjualan. Yang pertama, asset accounts for tracking receivable. Kita diminta mengisikan akun yang bertipe aset atau harta untuk mencatat transaksi piutang nanti. Nah, jobsheet kita kemarin untuk mencatat transaksi piutang disediakan rekening piutang dagang nih 1/1200 piutang dagang. Jadi pada Mayap Accounting kita pada posisi asset account for tracking receivable kita linkkan dengan akun piutang dagang 1/2000 disorot lalu klik use account seperti itu. Seandainya perusahaan menggunakan akun atau rekening menggunakan istilah bahasa Inggris, ya kita sesuaikan. Kalau piutang dagang berarti accounts receivable seperti itu. Yang kedua, bank account for customer receipt. Rekening bertipe bank untuk mencatat penerimaan piutang nanti. Jadi kalau ada transaksi penjualan secara kredit, pertama kali kan kita akan menjurnal piutang di debit, kreditnya penjualan. Nah, setelah ada pelunasan atau pembayaran dari customer kita, secara otomatis kita akan menjurnal karena kita menerima uang, baik uang cash maupun uang bank ya, otomatis cash in bank atau cash on hand, kas di tangan di debit, kreditnya piutang dagang. Nah, untuk yang kedua ini, bank account for customer receipt, kita diminta mengisikan link untuk posisi penerimaan piutangnya tadi. Kita lihat kembali jobsheet atau aturan yang ditetapkan oleh perusahaan bahwa setiap penerimaan dan pengeluaran kas dicatat menggunakan akun kas di tangan atau cash on hand. Maka bank account for customer receipt di sini kita linkkan dengan rekening 1110 kas di tangan. Kita sorot kas di tangan, use account. Nah, kalau seandainya setiap penerimaan piutang itu nanti customer harus memasukkan ke cash in bank kita, misalnya ke Bank Mandiri, ya secara otomatis bank account for customer receipt ini kita linkkan atau kita sambungkan dengan rekening bank kita. Jadi tergantung kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti itu. Selanjutnya, I chart break on sales. Kita hidupkan dulu linknya. Jadi kita klik di posisi kiri ini sehingga muncul tanda centang. Oke, I chart break on sales. Income account for break. Berarti ini rekening bertipe pendapatan untuk menampung pendapatan jasa angkut. Nah, keempat pengaturan link account ini tergantung pada aturan tata rekening yang ada di perusahaan seperti itu. Kalau income account for freight, ya ini digunakan untuk menampung transaksi pendapatan jasa angkut. Nah, kita buka dulu drop down listnya. Pendapatan jasa angkut, kita cari yang bertipe income ya. Nah, di sini di Oidin Bakery tidak disediakan rekening pendapatan jasa angkut. Nah, atau kita coba other expense. Nah, tidak ada ya. Kalau tidak ada, berarti tidak ada akun atau rekening yang dihubungkan dengan link income account for freight. Nah,
Nah, kalau seandainya di perusahaan kita itu menyediakan akun freight collected atau pendapatan jasa angkut, maka isian link ini I charge freight on sales adalah pendapatan jasa angkut, seperti itu. Berhubung di Oidin Bakery tidak ada, kita cancel dan kita matikan link freight-nya, seperti itu. Yang kedua, I track deposit collected from customer. Kita hidupkan dulu liability account for customer deposit. Nah, ini digunakan untuk menyambungkan atau melingkan akun atau rekening uang muka dari pelanggan. Kita buka dulu, coba kita cari uang muka penjualan atau uang muka dari customer. Nah, ternyata di perusahaan kita menyediakan akun uang muka gitu loh. Kalau ada, berarti uang muka kita hidupkan linknya, seperti itu. Caranya ya tinggal disorot saja akunnya, lalu diklik use account, seperti itu. Atau istilahnya dalam bahasa Inggris itu deposit collected gitu. Kan ada perusahaan yang menggunakan daftar akun atau rekening berbahasa Indonesia, ada juga yang berbahasa Inggris. Jadi kita harus tahu nama lain dari akun yang akan kita masukkan, seperti itu. Tadi piutang dagang apa? Accounts receivable, kas di tangan itu cash on hand, uang muka penjualan itu deposit collected. Lalu yang ke berapa ini ya? 4, ketiga, I give discount for early payment. Kita hidupkan dulu linknya. I give discount for early payment expense or cost of sales account for discount. Jadi link yang ketiga ini digunakan untuk menyambungkan transaksi potongan penjualan. Kita cari rekening potongan penjualan. Nah, ternyata tidak ada. Berarti di Oidin Bakery tidak ada rekening yang digunakan secara khusus untuk mencatat transaksi potongan penjualan. Kalau tidak ada ya, berarti kita cancel dan kita matikan kembali linknya. Lalu yang keempat, I assess charge for late payment. Kita hidupkan dulu anak panahnya ya. Income account for late charge. Jadi ini denda lambat bayar atas keterlambatan pembayaran dari customer. Jadi masing-masing perusahaan itu berbeda-beda ya. Ada yang menerapkan denda lambat bayar, ada yang tidak menerapkan denda lambat bayar. Nah, jikalau perusahaan kita itu menerapkan denda lambat bayar, misalnya kita menetapkan maksimal pembayaran atas penjualan kita 30 hari. Ternyata setelah 30 hari itu tidak dilunasi hutangnya. Bisa saja suatu perusahaan itu menetapkan bahwa setelah jangka waktu pembayaran yang ditetapkan akan dikenakan denda lambat bayar 1% misalnya. Nah, nominal 1% itu akan masuk ke rekening denda lambat bayar atas transaksi penjualan tadi atau denda lambat bayar atas keterlambatan piutang ya. Istilah kerennya itu late fees paid itu kalau kita membayar, late fees collected. Jadi istilah untuk link yang keempat ini late fees collected, pendapatan atas keterlambatan pembayaran dari customer kita. Coba kita cari, pastinya di tipe income ya atau other income. Di sini tidak ada rekening keterlambatan denda atas keterlambatan pembayaran. Di other income juga tidak ada. Oke, berarti kita cancel dan kita matikan linknya. Oke, saya review, saya ulang kembali ya. Asset account for tracking receivables. Linknya adalah dengan akun piutang atau account receivable. Yang kedua, bank account for customer receipt. Link dengan akun yang digunakan untuk pelunasan piutangnya. Bisa kas di tangan, bisa cash in banknya. Selanjutnya, I accept freight on sales. Ini adalah link untuk pendapatan jasa angkut atau freight collected. I track deposit collected from customer. Link untuk uang muka penjualan atau deposit collected. Yang ketiga, I give discount for early payment. Link untuk potongan penjualan atau sales discount. Yang keempat, I accept charge for late payment. Link untuk
pendapatan atas keterlambatan pembayaran atau deposit collected. Jadi cukup sekian, sangat singkat ya, sangat singkat sekali untuk pengaturan sales link account. Semoga bermanfaat. Diulang-ulang karena untuk pengaturan istilahnya terkadang kita harus menyesuaikan dengan akun yang disediakan oleh perusahaan, seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.